Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana, NIM 221160015, mahasiswa UIN Dato Karama Palu, jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 1. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kronologi perumusan Pancasila, mata kuliah Pancasila, oleh dosen pengampu Bapak Ardilah Abu, SPDI, MPD. Menjelang tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya. Jepang banyak menggunakan cara untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia, dengan membuat suatu janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Janji yang ditawarkan adalah Jepang akan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. Hal ini direalisasikan oleh Koiso pada 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Anggota BPUPKI terdiri dari 2 wakil ketua, yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan R.P. Suroso, serta tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Pada 29 Mei 1945, sidang pertama BPUPKI pertama kali diadakan dan dibuka oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat sebagai ketuanya. Berlanjut hingga 1 Juni 1945, di sidang pertama ini ada 3 pembicara yang mengemukakan pendapatnya terkait perumusan dasar negara atau yang nantinya dikenal sebagai Pancasila. Salah satu tokoh yang mengemukakan pendapatnya adalah Muhammad Yamin. Di sini ia mengemukakan bahwa dasar negara terdiri dari 5 asas, yaitu 1. Perikebangsaan, 2. Perikemanusiaan, 3. Perketuhanan, 4. Perikerakyatan, serta 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian pada hari ketiga sidang pertama 31 Mei 1945, Supomo mengemukakan pendapatnya. Hal ini dirumuskan dalam 5 poin, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Pada hari terakhir dari sidang pertama, 1 Juni 1945 ini, Soekarno turut mengemukakan pendapatnya dalam sebuah pidato yang diberi nama Pancasila atas usulan dari seorang teman ahli bahasa. Rumusan dasar negara dalam 5 sila tersebut yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, serta 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah sidang pertama selesai, Indonesia belum mencapai kesepakatan akhir. Karena hal itu, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Di bawah pimpinan Soekarno dengan anggota terdiri dari 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, 3. Abikusno Cokro Sujoso, 4. Haji Agus Salim, 5. Kyai Haji Abdul Wahid Hashim, 6. Mr. Muhammad Yamin, 7. Abdul Kahar Muzakir, 8. Amar Ramis, serta 9. Ahmad Subarjo. Untuk mewujudkan hal tersebut, diadakan sidang kedua pada 10 Juni sampai dengan 16 Juni 1945. Setelah melewati berbagai pertimbangan dan diskusi, pada 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka yang diberi nama Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin, yang di dalamnya berbunyi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berakhirnya kerja BPUPKI pada 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 9 Agustus 1945, diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. PPKI bertujuan untuk mempercepat persiapan kemerdekaan Indonesia. Dengan merdekanya Indonesia, pada 17 Agustus 1945, PPKI berhasil merumuskan dan mengesahkan Dasar Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bunyinya 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana berdasarkan kehidupan saat ini, yang dimana generasi milenial mulai melupakan pedoman hidup Pancasila dan pergeseran nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan kehidupan masyarakat telah berubah dengan adanya kemajuan iptek saat ini. Oleh karena itu, sebagai generasi milenial, kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maupun sejak dini. Karena sangatlah penting agar mengetahui bagaimana menjadi generasi yang baik, yaitu menjaga toleransi atau saling menghormati antar umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia, serta selalu berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.